Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada siang hari ini kalian sudah mau hadir di kelas maya kita. Bagaimana kabarnya sekarang pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya. Kesepakatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan nanti selama pembelajaran berlangsung. Nah, yang pertama berkaitan dengan seragam, sudah semuanya berseragam. Kemudian berkaitan dengan on kamera. Nah, nanti ketika anak-anak ini berdiskusi, jadi dibagi menjadi dua. Kelompok satu dahulu, kemudian kelompok kedua, sehingga suaranya tidak terpecah, sehingga suara tidak bulat di dalam satu kelas maya itu. Nah, itu yang berkaitan dengan kesepakatannya. Jika nanti ada yang bertanya, silakan saya perbolehkan. Ini Beridaku Sumba ini karyanya Taufik Ismail. Di Uzbekistan ada padang terbuka dan berdebu. Aneh, aku jadi ingat pada Umbu. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka, di mana matahari membusur api di atas sana. Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak perjaka, bila mana peluh dan tenaga tanpa dihitung harga. Tanah rumput, topi rumput, dan jerami bekas rumput, keleneng, genta, ringkik kuda, dan teriakan gembala, berdirilah di pesisir. Matahari kan terbit dari laut, dan angin zat asam panas berkipas dari sana. Beridaku Sumba, sepotong daging bakar, lenguh kerbau, dan sapi malam hari. Beridaku sepucuk gitar, bossa nova, dan 3 ekor kuda. Beridaku cuaca tropika, kering tanpa hujan ratusan hari. Beridaku ranah tanpa pagar, luas tak terkata, namanya Sumba. Kenapa ini saya buat tadi seperti itu? Sebagai pembukaan awal bahwa puisi ini juga menggambarkan secara rinci amatan, observasi di daerah Sumba itu. Bagaimana kondisinya di daerah Sumba itu. Nah, berkaitan dengan itu, maka pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini itu ada dua. Yang pertama, KD-nya adalah menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks LHO. Dan yang kedua adalah mengonstruksi atau membuat teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan ataupun tulisan. Kemarin sudah saya berikan materi-materinya. Nah, ini ada sebuah tampilan tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks yang akan kita bahas ini berjudul Es Krim Corong. Ada yang suka es krim? Suka. Suka semuanya. Apalagi siang-siang seperti ini ya. Apalagi siang-siang seperti ini pasti enak sekali menikmati es krim. Nah, silakan kalian perhatikan dulu bacaannya. Sekilas saja karena kemarin sudah kalian baca di rumah sebagai bahan awal untuk pembelajaran kali ini. Es krim adalah es krim, judulnya es krim corong. Es krim ada berbagai macam jenisnya. Kalian juga tentu tahu itu. Sejak kecil sudah banyak jenis es krim yang mungkin kalian coba. Salah satunya adalah es krim corong atau dalam bahasa Inggris disebut dengan es krim cone.
Suaramu ada Es krim corong adalah es krim yang wadahnya berbentuk corong dan seterusnya. Oke, sudah diamati di bagian slide yang pertama ini. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi ke bagian yang berikutnya. Es krim ini memiliki dua bagian. Pertama, es krim itu sendiri yang biasanya terletak di bagian akhir. Yang kedua adalah corongnya. Es krim pada bagian atasnya umumnya sama dengan es krim biasa, yang lain teksturnya lembut, halus di lidah dan rasanya manis. Ada berbagai varian. Sedangkan konnya berbentuk tekstur kasar dan memiliki tingkat kepadatan yang memungkinkan bagian luar yang tetap. Ketika kering, es krim berada di dalamnya. Ketika digigit, ia renyah, namun tidak terlalu manis. Ini bagian yang terakhir, es krim itu memiliki banyak manfaat. Selain enak, bahannya terbuat dari olahan susu, tentu juga memiliki efek baik bagi kesehatan jika tidak terlalu banyak mengonsumsinya. Kelebihan lain, es krim corong ini juga tidak menyisakan sampah, karena bisa dimakan semuanya, mulai dari es krimnya sampai dengan tempatnya. Yang pertama, kelompok pertama, Andini, Devriza, Verina ya, kemudian Lola, Marsha, Nafisa, Naila, Nimas, Rahma, Revina, Salsabila, Silvi, Yosi Putri, dan Yunita. Yunita ini kelompok 1 atau kelompok 2 kemarin itu? 1. Kelompok 2. Sebenarnya kelompok 1 sepertinya ya. Iya. Nah, sisanya berarti kelompok 2. Kelompok 2, silakan ditentukan teks yang kalian gunakan untuk mencari atau untuk menemukan struktur dan ciri bahasanya dalam teks LHO itu apa judulnya? Kelompok 2, siapa yang mewakili? Silakan. Nah, ini judulnya. Kelompok 2 itu mengamati teks LHO yang berjudul virus corona. Sedangkan untuk yang kelompok 1 membahas atau menemukan ciri bahasanya dari si hidung panjang Kantan dari Kalimantan. Diskusi dulu, kelompok 1 dulu apa kelompok 2 dulu ini yang mau berdiskusi? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan berdiskusi mengenai itu. Yang pertama, teks berjudul virus corona disebut menyebar melalui udara, amankah beraktivitas outdoor? Dan yang kedua, menyebar di udara. Berikut cara mencegahnya. Diskusi mengenai persamaan dan perbedaan dari kedua teks yang telah disajikan. Baik, untuk sudah melakukan diskusi mengenai dua teks ini dan kami sudah mendapatkan hasil diskusinya.
Jadi begini hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk persamaannya, sama-sama membahas objek yang sama, yaitu virus corona. Untuk perbedaannya, teks 1 menjelaskan dampak virus corona saat beraktivitas di outdoor. Sedangkan untuk teks yang kedua, menjelaskan tentang pencegahan agar tidak terinfeksi virus corona karena beraktivitas di outdoor. Begitu, Pak. Mengenai apakah kalimat definisinya sudah tepat? Jelaskan alasanmu. Baik, menurut kelompok 2, menurut kalimat definisi dalam teks belum lengkap. Sedangkan untuk teks 2 sudah tepat berada di paragraf yang kedua. Oke, terima kasih Mesri. Kemudian di kelompok pertama diwakili oleh siapa? Silakan. Ya, jadi di kelompok pertama itu membahas tadi sudah kita bicarakan sebelumnya, membahas mengenai teks berjudul Si Hidung Panjang. Teksnya itu berkaitan dengan hewan bekantan yang berada di daerah Kalimantan, hewan endemik yang berada di daerah Kalimantan. Nah, berkaitan dengan itu, silakan bisa ditambahkan hasilnya itu apa di kelompok 1? Kami kesimpulannya teks 1 belum termasuk atau belum tergolong sebagai LHO karena strukturnya belum lengkap. Sedangkan untuk teks 2 sudah termasuk. Sudah. Pak. Ya. Di teks yang LHO berjudul Si Hidung Panjang membahas tentang klarifikasi bekantan dan ciri-cirinya. Sudah. Oke. Yang sudah kalian buat di kelompok 2 apa judul teksnya? Laporan hasil observasi anggrek bulan. Oke, persiapan untuk yang kelompok 1 apa itu, Devriza? Laporan hasil observasi tentang sapi. Oh, tentang sapi. Oke, nggak apa-apa. Di situ yang sudah ditulis oleh kelompok 1 tentang sapi tadi itu baik, mulai dari ada 2 jenis sapi. Berkembang biak. Iya. Oh iya, sapi jenis sapi yaitu sapi perah dan juga sapi potong. Oh iya, Nur Cynthia, Ya. silakan. Dari kelompok 2 sedikit membacakan ya Pak, yaitu anggrek bulan atau Phalaenopsis ambilis, yaitu tanaman indah yang masuk dalam salah satu suku tumbuhan berbunga terbanyak dan juga ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia yang berasal dari genus Phalaenopsis. Kilas LHO anggrek bulan dari kelompok kami. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Oke, Yunita. Bagus. Yang kedua. Definisi bagian. Oke, Nur Cynthia. Yang ketiga? Deskripsi manfaat. Ya, deskripsi manfaat. Jadi seperti itu anak-anak, laporan hasil observasi yang sudah kita pelajari dari kemarin hingga hari ini, maka sepertinya sudah paham semuanya, tidak ada yang bertanya. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di kelas maya kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.